Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Latifah dari Prodi Fisika dengan NIM F1C321045. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Berbicara dengan teori atom tidak bisa dipisahkan dari struktur atom itu sendiri. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif, serta yang mengelilinginya. Inti dari setiap atom mempunyai campuran. Campuran yang ada di dalam inti atom merupakan proton dengan muatan positif dan neutron dengan muatan netral. Elektron yang mengelilingi inti atom akan terkait dengan adanya gaya elektromagnetik. Tidak hanya itu, sekumpulan atom lainnya akan terikat dengan gaya elektromagnetik yang sama hingga membentuk sebuah molekul. Perkembangan teori atom dilakukan dengan menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Gagasan mengenai atom kembali muncul pada tahun 1802 di Eropa, ketika ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton merumuskan teori atom yang pertama. Teori ini kemudian dikenal juga sebagai teori atom Dalton. Dalton mengemukakan 4 pendapat. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan gagasan yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus. Yang kedua adalah Dalton mengemukakan model atom pertama yang berbentuk seperti bola pejal. Yang ketiga adalah atom bergabung sebagai senyawa dengan perbandingan bulat sederhana, seperti air yang terbentuk dari atom-atom oksigen dan atom-atom hidrogen. Yang keempat adalah reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusun kembali dari atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori yang dikemukakan oleh Dalton membangkitkan kembali minat penelitian terhadap atom. Dikarenakan atom pada saat itu tidak bisa dilihat secara langsung, para peneliti hanya dapat mengamati sifat-sifat yang ditimbulkan oleh atom. Selanjutnya, teori atom Dalton ditunjang oleh 2 hukum alam. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Saya akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan dan ada sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan. Teori atom Rutherford ada 2, yaitu 1. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif atau negatif yang mengelilingi inti atom. 2. Atom bersifat netral, muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Ada 3 kelemahan teori atom Rutherford, yaitu 1. Tidak mempunyai untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. 2. Berdasarkan teori Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki muatan berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral sehingga elektron akan kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke inti. 3. Hal itu berarti kehancuran bagi atom, padahal kenyataannya atom sifat stabil. Mekanika kuantum modern. Pada dasarnya, teori atom modern ini merupakan pengembangan dari teori model atom Bohr. Dalam teorinya, Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit dengan jarak tertentu dari inti atom yang disebut dengan jari-jari atom. Tapi dalam posisi
elektron yang mengelilingi inti atom tidak dapat diketahui secara pasti, sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Karena itu, peluang terbesar posisi elektron adalah pada orbit tersebut. Artinya, bisa dikatakan bahwa daerah kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron dalam atom adalah pada orbital. Salah satu percobaan yang dilakukan mengenai lampu neon dan kembang api, menurut Bohr, atom mempunyai kulit-kulit atom tempat elektron mengelilingi inti atom, di mana kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah, sedangkan yang lebih luar mempunyai energi lebih tinggi. Perpindahan elektron paling dalam hanya bisa terjadi ketika menyerap energi dari luar atom yang biasa didapatkan dari panas pembakaran atau energi listrik yang melewati atom tersebut. Kemudian, elektron di luar kulit atom akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom, sehingga atom tersebut lebih mudah untuk melepaskan diri dan kehilangan elektron. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uswatun Ahsanah dengan NIM F1C321021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Thomson. Pada abad ke-18, Thomson menemukan elektron melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katode. Atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron tersebar dalam bola tersebut. Model atom Thomson adalah model roti kismis dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Kelemahan model atom Thomson adalah mengemukakan gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom. Hanya saja, Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Teori atom Bohr. Dari penelitiannya disimpulkan spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom memiliki tingkat energi tertentu dalam atom. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap. Selama elektron berada pada lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Begitu juga sebaliknya, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Kelemahan teori atom Bohr. Yang pertama, hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron atom hidrogen. Yang kedua, tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan letak elektron dengan pasti. Saya akan membacakan kesimpulan mengenai atom. Kesimpulan, partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demosthenes. Ditemukan sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani, yaitu Leucippus dan Demosthenes, mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Berarti atomos itu tidak dapat terbagi-bagi. Berdasarkan perkembangan teori atom yang dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh teori atom selalu mengembangkan dan memperbaiki teori atom dari peneliti sebelumnya. Sekian kesimpulan mengenai atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.